Halo Unix people, selamat datang di Free Course SOC. Kali ini saya akan coba memberikan contoh lab yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti training Security Operation Center, di mana environment kita biasanya menggunakan virtualisasi. Ya, di sini kita udah siapkan beberapa virtualisasi. Tentunya mungkin Bapak Ibu sudah sering ya menggunakan yang namanya Kali Linux. Ya, ini Linux OS yang memang sering dipakai untuk pentest. Ya. Oke, saya akan coba mendemokan ya salah satu teknik serangan yang sering digunakan oleh attacker ya untuk mengambil kredensial dari target. Di sini saya akan menggunakan Kali Linux ya sebagai attacker, kemudian dengan target Windows Desktop dan Windows Server. Windows Desktopnya Windows 10, kemudian untuk Windows Servernya Windows Server 2012. Termasuk tentunya adalah bagaimana kita mendeteksi ya serangan-serangan yang ada ya dari sisi Windows pun nanti kita bisa melihat apakah ada yang melakukan serangan atau tidak, dan tentunya adalah bagaimana kita mencegah ya serangan itu berhasil atau tidak, seperti itu. Oke, di sini kita ada 3 buah VM ya, ada Windows, ada Kali Linux ya, kemudian ada Windows Server, kemudian ada Windows 10. Nah ini ya. Oke, tentunya diasumsikan memang attacker sudah mendapatkan informasi yang cukup tentang target. Ya, dan itu pun nanti akan kita pelajari ya bagaimana dari sisi attacker mulai dari proses information gathering, bagaimana mendapatkan informasi tentang target ya, IP address-nya, kemudian sistem yang digunakan, kelemahan ya, running service dan sebagainya. Ya. Oke, langsung aja ya. Saya akan coba menggunakan Kali Linux ya. Di sini ya, teknik yang akan kita gunakan adalah active online attack ya, di mana secara aktif attacker akan mencoba memasukkan username dan password ya. Tentunya di sini di Kali Linux kita akan menggunakan tools yang namanya Hydra ya, di mana kita butuh yang namanya word list, daftar password atau file yang berisi daftar password. Nah, ini saya coba custom dulu. Oke, saya buka terminal. Oke, tools yang kita pakai adalah Hydra. Ya, di mana di sini ada contoh sintak ya, di mana Hydra itu diikuti oleh login name atau username, kemudian diikuti dengan password list, file yang berisi daftar password ya, kemudian service yang digunakan dan alamat target. Ya, di sini kita akan mentargetkan Windows Desktop ya. Sekali lagi kita asumsikan bahwa attacker sudah mendapatkan informasi tentang IP address ya. Jadi langsung aja saya lakukan Hydra dengan target admin sebagai user, dan passwordnya saya arahkan ke USR, share, word list, fast track. Ya, jadi Kali Linux pun punya bawaan word list. Jadi ada banyak word list yang disediakan, tinggal pilih aja. Kemudian kita akan menggunakan service SMB ya, dengan target IP dari Windows 10. Di sini IP-nya adalah 10.10.10.10, di mana ini kita sudah dapatkan di fase pre-attack ya. Kita lakukan ya. Dan di sini memang kita skenariokan ya bahwa passwordnya itu ada di dalam word list ya. Jadi di sini kita lihat bahwa serangan yang dilakukan oleh attacker berhasil. Nah, kemudian kita akan coba melihat dari sisi victim, yaitu dari Windows 10 ya. Di mana setiap operating system termasuk Windows itu punya fitur untuk accounting, di mana setiap aktivitas itu akan dicatat. Nah, kalau di Windows kita bisa gunakan yang namanya event viewers. Kita lihat di sini. Ya. Kita buka event viewers ya. Kemudian kita lihat security log.
Ya, apakah percobaan cracking password yang dilakukan di Kali Linux terdeteksi atau tidak? Ya. Di sini kalau kita perhatikan, ya, percobaan login yang dilakukan dari sisi Kali Linux belum terdeteksi. Kenapa? Karena gini, ada settingan audit policy yang harus kita definisikan. Ya, jadi kita akan coba melihat default setting dari audit policy, khususnya yang audit logon event. Ya, untuk melihat default audit policy ada dua cara, secara grafikal ya lewat local security policy console atau secara command line. Di sini saya akan coba gunakan command line. Ya, kita buka command line. Kemudian kita lakukan atau jalankan perintah audit pol, ya, /get /kategori bintang. Semua kategori audit kita tampilkan, ya. Dan kita lihat di sini, ya, untuk audit logon event, ya, ternyata secara default hanya mencatat successful login. Ya, percobaan yang gagal, login yang gagal ternyata tidak tercatat. Termasuk percobaan cracking password, di mana tadi saya sebutkan bahwa mekanisme dari active online attack adalah dengan mencoba-coba login, menggunakan user apa dan passwordnya apa, dan ternyata tidak tercatat. Dan ini kelemahan. Kenapa? Ya karena Windows 10 tidak mendeteksi, atau bisa dikatakan tidak sadar, ternyata ada yang melakukan serangan, dan serangannya berhasil. Ya. Oke, kita akan coba bandingkan ketika serangan itu kita lakukan dengan target Windows Server. Ya, kita udah siapkan di sini Windows Server 2012, IP-nya kita sudah tahu. Ya, kita langsung saja merubah IP dari Windows 10 dengan IP Windows Server 2012. Di sini IP-nya adalah 16. Ya, kita coba. Ya. Oke, nah untuk target 2012. Ya, kita bisa lihat bahwa serangan cracking password tidak berhasil. Ya, kenapa? Yang pertama kita lihat ya bahwa login name atau user yang dicoba untuk didapatkan passwordnya adalah admin. Ya, di Windows Server itu tidak ada user admin. Ya, jadi itu salah satu kemungkinannya, ya kan? Dan yang kedua kemungkinannya ya passwordnya tidak ada di dalam word list, ya kan? Jadi makanya nanti ada opsi brute force attack, ya ada role based attack dan sebagainya, dan itu akan kita jelaskan di materi SOC secara detail. Ya. Oke, dan sama seperti tadi kita akan coba memverifikasi di Windows Server. Apakah percobaan cracking password tadi bisa dilihat atau tidak? Ya, sama ya, kita bisa lihat di event viewers, di Windows Log dan di security log. Ya. Nah ini dia. Jadi berbeda dengan Windows 10 ya. Di Windows Server 2012 ya, percobaan login gagal itu bisa terdeteksi. Ini dia. Jadi kalau kita perhatikan nih audit failure ya, dan ini termasuk IOC, indicator of compromise. Ini tidak normal. Ini event yang tidak normal. Kenapa? Kalau kita perhatikan ya, percobaan login yang gagal dalam 1 detik sampai ada puluhan bahkan ratusan kali. Itu sesuatu yang tidak normal. Normalnya orang kalau gagal login itu kan 1 kali, 2 kali ya, mungkin karena alasan lupa password atau salah ketik. Ya, tapi kalau log yang di-generate puluhan bahkan ratusan dalam 1 detik itu sudah indikasi bahwa ini by tools, bukan nyoba-nyoba seperti itu. Dan kalau kita lihat detailnya, maka kita akan mendapatkan informasi kapan event terjadi, apa eventnya, ya, dan yang paling penting dari mana event tersebut dilakukan. Jadi kita akan mendapatkan IP dari Kali Linux, IP dari attacker. Tentunya nanti bisa di follow up, apakah ini kita masukkan ke dalam blacklist atau apapun seperti itu. Ya. Nah, ternyata memang default setting dari Windows Server dan Windows Desktop itu beda. Ya, kita bisa lihat secara grafikal ya. Tadi kita lihat untuk secara command line sama ya. Kita bisa gunakan audit pol /get /kategori bintang. Khusus untuk bintang.
Oke. Dan kalau kita perhatikan untuk audit logon events ya, untuk Windows Server secara default dia akan mencatat success dan failure ya. Ini berbeda dengan Windows Desktop ya. Dan tadi ya kalau mau secara grafikal kita bisa lewat local security policy atau secpol .msc Microsoft Console ya. Kita bisa lihat di local policy ya, ada audit policy dan spesifik di situ untuk audit logon events. Kita lihat di sini bahwa jelas di sini penjelasannya bahwa untuk default value untuk client ya, defaultnya adalah success. Sedangkan untuk server edition success and failure. Ada alasan ya kenapa settingan dibedakan, termasuk ya alasan resource. Hardware server tentunya akan berbeda dengan hardware desktop atau client. Ya, jadi itu yang dipikirkan oleh Microsoft ya, kenapa default settingnya dibedakan antara server dengan desktop ya. Dan ini sebenarnya isu yang sudah diantisipasi dan sudah difixkan oleh Microsoft ya. Dan Bapak Ibu kalau punya Windows ya, Windows desktop khususnya, kalau mencoba melakukan perintah tadi audit pol/get kategori, maka seharusnya kalau Windows Bapak Ibu update itu sudah success and failure. Karena itu adalah isu, ya kan, itu vulnerability. Ya. Jadi yang tadi saya bicarakan bahwa akan sangat berbahaya ketika orang tidak sadar ketika ada serangan, ya. Makanya settingan sekarang untuk Windows Desktop pun sudah success and failure seperti itu, ya. Nah, itu ya yang mesti kita tahu di sisi audit policy. Dan sebenarnya kalau kita memang tidak update atau tidak mau update, kita bisa melakukan enable untuk failure audit secara manual. Saya akan contohkan ya. Jadi mungkin kalau kita update kan terkait dengan masalah compatibility, ya kan, lama dan sebagainya. Nah, ada solusi untuk enable audit ya. Jadi kita bisa gunakan command audit pol di Windows Desktop ya, /set /sub kategori logon event, dan kita definisikan yang failure enable. Oke, dan kita verifikasi kembali, pastikan sekarang settingan untuk audit policy khusus yang logon events sudah success and failure. Artinya apa? Artinya kalau ada user yang login dan gagal, termasuk percobaan cracking password, maka aktivitas itu akan dicatat. Kita akan coba dari Kali Linux, kembali saya akan coba melakukan cracking password dengan tujuan Windows 10. Kita enter. Nah, kalau kita switch ke Windows 10, ya, di event viewer, sekarang kita akan mendapatkan event log ya, dengan kata kunci audit failure. Dan sama seperti di Windows Server 2012, kita bisa melihat ya apa eventnya, ya, kapan terjadi, siapa, dan tentunya dari mana event tersebut di-generate. Ya, itu adalah bagian dari hardening di level operating system. Ya. Oke, berikutnya tadi saya sebutkan, kita pun harus mampu mencegah supaya serangan yang tadinya berhasil tidak berhasil. Ya, di Windows Desktop kita bisa konfigur yang namanya logout policy, ya, lewat security policy ya, .msc. Kita bisa definisikan account logout policy, di mana di situ salah satu settingannya adalah account logout threshold. Jadi dibatasi ya berapa kali invalid login yang diizinkan. Idealnya berapa? Biasanya 3 kali. Jadi misalnya saya set ya, kalau ada user 3 kali login gagal, maka usernya akan di lock atau diblokir. Artinya even dia memasukkan password yang benar pun akan tidak bisa masuk, karena posisi user dalam keadaan di lock. Kita coba ya, kita implementasikan audit logout policy ya, khusus logout threshold. Kita set 3 kali invalid login attempts ya. Kemudian kembali dari Kali Linux,
kita akan melakukan percobaan cracking password. Dan kita bisa lihat bahwa ketika attacker melakukan serangan yang sama, ya, serangan ini tidak akan berhasil. Kenapa? Karena hanya dibatasi 3 kali invalid login. Kecuali kalau kebetulan passwordnya ada di baris pertama, seperti itu. Dan log yang di-generate pun akan, kita lihat, hanya 3 kali invalid login. Ini dia. Audit failure, audit failure, audit failure. Dan satu lagi adalah user account management, di mana ini yang menginformasikan bahwa user tersebut dalam keadaan dikunci. Ya kan, seperti itu. Oke, untuk unlock-nya bisa tunggu local duration atau secara administrasi, ya, sebagai admin kita unlock secara manual, seperti itu. Oke, itu contoh ya, beberapa lab yang nantinya akan kita coba di SOC. Ya, dan untuk lebih detailnya tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti training Security Operation Center di Inixindo. Seperti itu. Terima kasih.